Prastoba TV, sahabat pembangunan. Mari kita lestarikan budaya, kita tebarkan kebaikan di bumi Toba ini. Harapan Sibarani, seorang pegiat budaya dan tenaga ahli cagar budaya bersertifikat dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, telah menunjukkan dedikasi yang mendalam dalam melestarikan dan mengembangkan aksara Batak, warisan budaya yang kaya dari suku Batak. Sebagai Sekretaris DPD Batak Center Kabupaten Toba, ia aktif terlibat dalam berbagai inisiatif yang bertujuan untuk menghidupkan kembali penggunaan aksara ini di kalangan generasi muda. Harapan menekankan bahwa tujuan utama dari pelatihan ini adalah pelestarian budaya. Berharap bahwa di masa depan, papan nama kantor, sekolah, dan usaha, termasuk kop surat pemerintah, akan menggunakan aksara Batak sebagai ciri khas Kabupaten Toba. Dengan demikian, anak-anak akan semakin mencintai budaya mereka dan memahami aksara Batak. Terlebih lagi ketika mereka dapat berkomunikasi menggunakan font aksara Batak Toba di ponsel mereka. Hal ini akan memperkuat identitas budaya mereka. Poras, saya Harapan Sibarani, saya itu adalah pegiat budaya, khususnya pegiat budaya Batak Toba. Budaya Batak Toba ini sangat kaya raya akan nilai-nilai dan pesan moral. Salah satu kekayaan budaya Batak Toba yang kita kenal itu adalah aksara Batak Toba. Jadi aksara Batak Toba itu bisa kita lihat di beberapa wadah, ada di bambu, ada juga di kayu, kemudian ada juga di tulang, kemudian juga ada di kertas, dan bahkan ada di batu. Yang di kayu, dari kulit kayu itu kita sebut itu dengan buku laklak. Nah, kepentingannya apa ini kita lestarikan? Yang pertama, karena ini adalah jati diri kita. Ya, aksara ini jati diri kita. Tidak semua suku memiliki aksara. Dan saat ini kita bangga aksara Batak Toba itu sudah bisa kita tuliskan di laptop, bisa juga di handphone, dan juga bisa sebagai daya tarik aksesoris. Seperti ini contohnya. Ya, ini adalah hasil karya dari Bapak Bonar Simangunsong di di usaha Bulbul Kreatif di lokasinya di Pantai Bulbul Balige ini. Ya, ini sangat kreatif karena ada tulisan aksara Batak di hasil kreasi beliau, dan di sudut sana juga ada aksara Bataknya. Nah, ini juga adalah upaya pelestarian yang dilakukan oleh beliau. Nah, kita sebagai generasi muda sudah selayaknya juga turut meniru apa yang dilakukan oleh Bapak Bonar Simangunsong ini, karena ini untuk kita turunkan dan kita titipkan ke generasi kita yang berikut. Dan inilah tanggung jawab moral kita itu, apa yang diturunkan oleh orang tua kita, bahkan nenek moyang kita, harus kita wariskan kepada generasi berikutnya, karena ini sangat berharga bagi kita semuanya. Arti penting pemeliharaan dan pelestarian budaya itu, yang pertama itu adalah untuk memperkokoh jati diri kita itu, ya. Yang kedua, untuk pelestarian ilmu pengetahuan, karena aksara ini juga termasuk ilmu pengetahuan, ya. Dan inilah sebagai ciri khas dari kita orang Batak. Jadi kalau ciri khas kita ini sudah hilang, tentu orang kurang mengenal kita. Jadi dengan upaya yang kami lakukan, ya, apakah secara pribadi dan juga secara organisasi, ya, ini tujuannya untuk pelestarian budaya, di mana kami sudah melakukan sosialisasi dan pembelajaran aksara Batak Toba ke beberapa sekolah, dan itu tidak dipungut biaya, itu gratis dan tidak memberatkan siapapun. Kemudian melalui kegiatan ini kami juga berharap, ya, instansi pemerintah juga ikut mendukung kami melalui pembuatan aksara Batak di plang kantor. Jadi ada tulisan Latinnya, kemudian di bawahnya ada tulisan aksara Batak Tobanya sebagai ciri khas daripada Kabupaten Toba ini. Dan yang berikutnya kami juga berharap kop surat pemerintah juga ikut membuat aksara Batak di tulisan besar, tulisan Latinnya itu. Ya, sehingga kita semuanya satu persatu juga nantinya akan tertular, ya, ilmu untuk aksara Batak ini, dan bagaimana kita bisa menggunakan font aksara Batak Toba itu di laptop ataupun di komputer.
Pertama-tama kita mencari yang namanya font aksara Batak, ya. Font aksara Batak itu bisa kita dapatkan juga di internet, ya, atau di website-website yang menyediakan font aksara Batak. Kemudian fontnya itu kita kopikan, ya, font aksara Batak Toba itu kita kopikan ke laptop kita masing-masing ataupun ke komputer kita. Itu biasanya itu di lokasi disk C, ada di sana juga font. Nah, kita kopikan ke sana font aksara Batak Toba, kemudian kita lihat di aplikasi Word itu sudah muncul yang namanya aplikasi aksara Batak Toba. Ini dia. Nah, setelah ini muncul, kita sudah bisa mempergunakan aksara Batak Toba itu di layar komputer kita ataupun di layar laptop kita seperti ini untuk menuliskan aksara A contoh. Ini bisa terlihat A, ya. Kemudian untuk La, kemudian untuk Ma, Na, dan seterusnya. Ini bisa kita lihat di laptop kita ini, dan ini bisa kita print ke kertas untuk bisa dibaca oleh orang lain, khususnya para siswa. Nah, kenapa kepada para siswa? Karena ini perlu kita tekankan untuk para siswa sebagai generasi muda kita untuk belajar aksara Batak ini, sehingga mereka di awalnya itu mencintai, kemudian memahami aksara Batak Toba ini. Melalui dedikasi dan upayanya, Harapan Sibarani telah memberikan kontribusi besar dalam menjaga agar aksara Batak tetap hidup dan relevan di era modern, memastikan bahwa warisan budaya ini dapat dinikmati dan dipelajari oleh generasi mendatang. Jangan lewatkan berita menarik lainnya hanya di channel Toba TV. Follow, like, dan subscribe channel Toba TV untuk mendapatkan informasi terbaru lainnya.